Yus, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kembali lagi bersama Mas Evan Dragon ya kan. Di video kali ini kita akan membahas tentang tukang sapu di Jepang dan tukang sapu di Indonesia. Apa aja sih perbedaannya? Nah, persamaannya apa aja sih persamaannya tukang sapu di Jepang dan tukang sapu di Indonesia? Apakah sama gajinya? Apakah sama kerjaannya? Nah, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Nah, pernah nggak kalian berpikir kenapa jalan di Jepang itu bersih ya kan? Bersih sekali ya kan, sangat-sangat bersih ya kan. Ibaratkan sirkuit MotoGP teman-teman. Kalau kalian pernah ke Jepang, nah itu pasti kalian tahu. Itu kalau jalan raya di Jepang itu licin kayak sirkuit MotoGP ya kan, motor GP. Padahal jarang lihat tempat sampah di Jepang. Nah, pernah nggak kalian lihat tempat sampah di Jepang? Pasti, jarang kan tempat sampah kan? Nah, kok bisa sebersih sebersih itu ya kan Jepang ya kan? Nah, coba kalau di Indonesia, pasti kalian udah pada tahu kan tempat sampah di mana-mana, tapi masih banyak yang berserakan sampahnya karena kesadaran masyarakatnya agak lumayan kurang ya, sama seperti saya juga agak kurang. Nah, tukang sapu di Indonesia itu banyak, sangat-sangat banyak, tapi kok masih kotor. Nah, ini kan agak-agak canggung ya kan, kalau masih kotor ini kok bisa ya kan, masih kotor kan. Nah, di video kali ini memang kita harus bahas sampai tuntas ini ya, pokoknya sampai tuntas teman-teman. Nah, mulai yang pertama dari yang Jepang dulu ya kan. Nah, di Jepang itu tukang sapu pekerjaan yang paling terhormat pekerjaan tukang sapu ya kan. Maksudnya terhormat adalah orang tuh menghargai ya kan, yaitu membersihkan jalan, menghargai ya kan, antar manusia itu sangat-sangat menghargai ya kan. Nah, orang itu nggak malu, jadi tukang sapu di Jepang ini nggak ada yang malu teman-teman, tidak ada yang malu jadi tukang sapu di Jepang, nggak diremehkan, itu dia. Bahkan sering disapa dan dibungkuki. Bungkuk itu kayak gini teman-teman. Nah, kayak kalau Jepang itu namanya ojigi ya, kayak gini. Gini, susmos. Nah, gitu teman-teman. Dibungkuki teman-teman. Maksudnya memang dihormati teman-teman. Nah, terus gaji tukang sapu di Jepang rata-rata sekitar 900 sampai 1.300 per jam. Nah, itu mesti kalian hitung teman-teman. Kalau 900 sampai 1.300 per jam, eh ya 900 sampai 1.300 per jam berarti itu sekitar 90.000 sampai 130.000 rupiah per jam. Per jam itu ya, per jam. Nggak mungkin kalian nyapu jalan itu 1 jam ya kan, nggak mungkin itu. Paling nggak kalian nyapu itu dari pagi, misalnya jam 7 ataupun jam 6 biasanya kan pagi kan. Orang kan kalau udah siang itu lalu lalang ya kan, pasti pagi orang nyapu itu rata-rata pagi, jam 6 jam 5 subuh itu udah mulai nyapu ya, jam 5 jam 4 itu udah mulai nyapu biasanya ya. Nah, paling enggak itu sampai jam 8 ataupun jam 9 gitulah ya, tergantung di tempat masing-masing. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalian bayangkan kalau 4 jam aja yang kalian kerja, 130.000 dikali 4 jam. Nah, itu kalian hitung sendiri ya. Nah, kalau dihitungan, di Jepang ini kalau dikalkulasikan 1 bulan itu bisa setara 15 sampai 20 juta rupiah per bulan, gaji tukang sapu. Nah, eee, jam kerja itu udah pasti udah jelas ya kan, ada SOP dan seragamnya tukang sapu di Jepang ini ya kan, dan yang paling penting kerja bukan diawasi, tapi karena tanggung jawab. Nah, itu yang paling penting juga ya kan. Ya menurut saya sih ya memang apa, karena bukan diawasi ya kan, memang tanggung jawabnya nih memang pekerjaannya itu ya harus tanggung jawab bersih, misalnya ya masa mau kotor ya kan, ya harus bersih, ya itu bukan karena diawasi, yaitu melainkan tanggung jawab diri sendiri ya kan, kepada pekerjaannya. Nah, di Jepang nyapu itu bukan asal sapu. Nah, itu juga yang paling penting ya kan. Sudut-sudut jalan itu selokan ya kan, selokan, jalan, daun-daun kecil itu biasanya pakai di apa, kapit pakai apa namanya tuh,
Biasanya kita untuk masak itu apa namanya itu, nah itu dikapit pakai itu cuman yang agak panjang itu biar nggak sakit punggung ya kan. Nah itu teman-teman. Nah, eee, karena gimana ya, pokoknya semuanya itu sangat-sangat diperhatikan, dari sudut, selokan itu semuanya harus bersih teman-teman, dari sekecil apapun sampah itu pasti diperhatikan teman-teman, pasti itu diperhatikan. Nah, karena memang dari kecil ini orang Jepang sudah diajarkan kebersihan dan tanggung jawab, itu semua ya, dari yang kecil sampai hingga menjadi dewasa ya kan. Bukan cuma Maksudnya bukan cuma tukang sapu yang apa, memang bukan cuma tukang sapu gitu yang harus kayak gitu, harus detail. Enggak, semua orang di Jepang ini memang dari kecil sampai besarnya itu memang selalu diajarkan begitu, teman-teman. Nah, jadi kita ke topik awal ya. Nah, jadi itu maksudnya jadi kerja tukang sapu itu lebih ringan, tapi hasilnya maksimal ya kan. Nah, makanya kalau orang Jepang jarang buang sampah sembarangan, karena mereka itu kayak menghormati, ya kan, menghormati siapa yang bersihkan, ya kan. Kok tadi bersih sekarang kalau saya buang sekarang mungkin kotor. Nah itu kesadaran diri masing-masing ya kan, kembali lagi kesadaran diri masing-masing. Nah, sekarang kita agak geser-geser ya teman-teman, kita geser ke negara kita tercinta Republik Indonesia. Nah, di Indonesia tukang sapu itu ini jujur ya, jujur jujur, ini sangat-sangat jujur ini, jujur sekali. Masih sering dipandang pekerjaan kelas bawah. Siapa yang di sini mandang pekerjaan tukang sapu itu pekerjaan yang, eee, maksudnya, pekerjaan yang sekiranya siapa di sini anak-anak muda yang sekiranya, mau bekerja jadi tukang sapu? Saya tantang kalian, itu pun kalau orang-orang itu benar-benar kepepet, ataupun memang butuh duit, atau memang udah nggak ada pekerjaan lain. Ya, baru mereka mau jadi tukang sapu itu. Itu pun jarang teman-teman, udah jarang itu, ya. Maksudnya tukang sapu ini memang beda lah, kalau di Jepang dengan Indonesia itu beda. Tukang sapu itu memang kayak dipandang sebelah mata gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini gaji. Nah, kalau kalian gaji udah pasti pada paham ya kan, berapa sih gaji tukang sapu di Indonesia. Nah, menurut saya pribadi ya kan, banyak yang cuma 1 sampai 3 juta per bulan, ini ya. Karena ya UMR kita segitu ya kan, UMR kita nih segitu, makanya kalau disamakan dengan Jepang itu nggak apple to apple gitu. Cuma kan bukan karena pembahasannya ini jadi kita bahas ya kan. Nah, 1 juta sampai 3 juta per bulan, bayangkan teman-teman, jangan jangan jauh kan perbedaannya teman-teman. Nah, bahkan ada yang di bawah UMR, itu yang 1 juta itu mungkin di bawah UMR ya, gila itu parah sekali ya. Nah, jam kerja ini kadang nggak jelas ya kan, memang nggak jelas. Pasti kalian pernah ini juga ngelihatnya kan, pernah ngelihat ataupun saudara ataupun teman ya kan, jam kerja udah pasti nggak jelas, alat udah pasti seadanya, dan SOP sering cuma formalitas. Itu udah formal ya, udah formal di kalangan kita, yaitu formalitas, hanya sekedar formalitas ya kan. Nah, padahal yang mereka bersihin itu sampah ribuan orang ya kan, tapi alat tidak sesuai ya kan, alat tidak sesuai, apa maksudnya, pokoknya enggak inilah, enggak maksudnya enggak pantas lah istilahnya. Misal bersihkan banyak sampah, tapi alatnya ini cuma sapu segala dan lain sebagainya. Ya kayak gitulah teman-teman. Teman-teman lihat sendirilah keadaan di republik kita tercinta itu ya kan. Nah, masalah terbesarnya bukan dari tukang sapunya sebenarnya ya. Masalahnya sistemnya ini gimana ya kan, sistemnya ini mungkin nggak rapi ya kan. Nah, terus yang keduanya lagi, budaya buang sampah sembarangan ini masih terjadi di mana-mana ya kan. Saya pun dulu waktu sebelum saya ke Jepang juga kayak gitu, tapi setelah saya ke Jepang udah nggak ada buang sampah sembarangan. Maksudnya saya takut gitu buang sampah ini, karena di Jepang ini sangat takut buang sampah, takut kena denda ya kan, dan yang lain sebagainya. Takut maksudnya kalau dilihat orang itu nggak enak, karena orang sekitar itu pada bersih di sini ya.
Nah, yang ketiga itu kurang penghargaan. Nah, maksudnya jadi kayak kurang dihargai tukang sapu di Indonesia itu ya. Nah, bayangin baru disapu 5 menit, kemudian ada yang buang sampah. Coba kalian rasakan. Kalian bersihkan 5 menit, 5 menit kan kalian bersihkan. Nah, setelah itu baru selesai 5 menit kalian bersihkan, itu udah ada yang buang sampah lagi. Apa perasaan kalian ya kan? Nah, pasti itu sakit ya. Kalau kita sebagai tukang sapu itu udah pasti sakit ya kan. Nah, kalau tiap hari kayak gitu siapa yang tahan ya kan? Sekuat apapun mentalnya pasti pasti capek ya kan. Nah, di Jepang gaji ya kalian udah pada paham ya kan, gaji ya layak, sistemnya jelas, masyarakat ikut jaga kebersihan. Nah, orang-orang sekitar itu jaga kebersihan terus teman-teman. Di Indonesia gaji minim, sistem kurang, masyarakat sering lepas tangan, itu dah wajar ya kan. Bukan wajar sih, maksudnya, bukan wajar. Masyarakat itu kayak memang kurang SDM, maksudnya kita kalah SDM dengan Jepang ini, kita sudah kalah SDM-nya ya kan. Nah, jadi jangan heran kalau hasilnya berbeda ya kan. Nah, intinya satu, bukan orang Indonesia yang malas, bukan tukang sapu yang nggak becus, tapi kalau sistemnya benar, penghargaan ada, dan masyarakat ikut tanggung jawab, Indonesia juga sebersih Jepang. Menurut kalian semua nih, yang harus dibenerin duluan itu sistemnya apa mental masyarakatnya nih? Yang mana yang dibenerin duluan? Mentalnya apa sistemnya ini? Mentalitasnya nih, mentalitas orang-orangnya apa sistemnya ini yang dirubah, yang dibenerin ini? Komen di bawah ini ya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini teman-teman. Nah, di situ dulu. Sampai di sini dulu video kali ini. Buat kalian yang suka ataupun yang kurang suka, tolong di komen di bawah ini. Intinya bantu support saya selalu buat video teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.